Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kristella Vanessa Jayanti dengan NPM 2117061036. Di sini saya akan menjelaskan tentang PCR. PCR ditemukan oleh Kari Mullis pada tahun 1984. PCR adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat banyak salinan dari suatu segmen DNA. Proses ini akan menghasilkan sejumlah besar salinan dari sampel DNA yang awalnya kecil. Dengan adanya amplifikasi segmen DNA, memungkinkan kita untuk mendeteksi virus atau bakteri patogen, identifikasi individu, sidik jari DNA, dan beberapa penelitian ilmiah yang melibatkan manipulasi DNA. Prinsip kerja PCR. Prinsip kerja PCR adalah perulangan siklus untuk melipat gandakan DNA. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. PCR merupakan teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA. Dengan alat ini memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin berkali-kali untuk diperbanyak, sehingga dapat dianalisa atau dimodifikasi secara tertentu. Sebagai contoh, PCR dapat digunakan untuk menambahkan siklus enzim restriksi atau untuk memutasikan atau mengubah basa tertentu pada DNA. PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan sekuens DNA tertentu dalam sampel. PCR memanfaatkan enzim DNA polimerase yang secara alami memang berperan dalam memperbanyak DNA pada proses replikasi. Tahapan proses PCR ada 3, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi. Denaturasi sering juga disebut tahap peleburan atau melting. Tahapan ini berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Pada tahap ini, ikatan hidrogen DNA akan terputus dan DNA menjadi berbekas tunggal. Umumnya, tahapan ini dilakukan agak lama untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi template atau patokan bagi primer untuk menempel. Yang kedua, tahap annealing atau penempelan berada setelah proses denaturasi. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan basahnya. Tahap ini dilakukan pada suhu sekitar 45 hingga 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak sesuai menyebabkan gagalnya penempelan primer atau primer menempel di sembarang tempat. Durasi tahap ini 1-2 menit. Yang ketiga, elongasi. Elongasi atau pemanjangan atau dikenal juga dengan istilah extension. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang digunakan. Dengan tak polimerase, biasanya suhu berada di kisaran 76 derajat Celcius. Proses ini terjadi setelah tahap annealing atau penempelan. Komponen PCR. Yang pertama, template DNA. Fungsi DNA template di dalam proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. Yang kedua, DNTPS. Dalam proses PCR, DNTPS bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. Yang ketiga, primer. Primer atau primer DNA merupakan sekuens DNA yang komplement terhadap sekuens yang akan diamplifikasi. Keberhasilan suatu PCR sangat tergantung dari primer yang digunakan. Yang keempat, buffer. Reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu.
Oleh karena itu, untuk melakukan proses PCR diperlukan buffer PCR. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Yang kelima, DNA Tag polimerase. Enzim polimerase DNA berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada proses PCR, enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Kelebihan PCR yang pertama, dapat menganalisis DNA yang sangat sedikit. Yang kedua, kemampuan amplifikasinya besar. Yang ketiga, mampu memperbanyak DNA yang tidak segar atau terdegradasi. Yang keempat, spesifik, sederhana, dan dapat menganalisis banyak sampel dengan cepat. Yang kelima, mampu mendeteksi kelainan. Kekurangan DNA. Yang pertama, optimasi perlu waktu, kalau tidak optimum menyebabkan kesalahan interpretasi. Yang kedua, karena sangat sensitif, menyebabkan problem kontaminasi sangat tinggi, yang akan menyebabkan terjadinya kesalahan. Yang ketiga, kebersihan. Tanpa adanya kontaminasi, dituntut sangat tinggi pada saat bekerja. Kekurangan dari teknik PCR yang lainnya adalah proses PCR yang memerlukan preparasi sampel cukup rumit dan reagen yang digunakan mahal. Hasil PCR tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga tidak dapat membedakan parasit yang berada di dalam keadaan hidup atau mati, karena memerlukan identifikasi lanjutan dengan elektroforesis gel.